Baik, semuanya perkenalkan nama saya Abiza Febrian Mardika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan proses pembangunan model machine learning untuk memprediksi tingkat kecanduan media sosial pada Gen Z menggunakan dataset Gen Z Social Media Use. Setelah proses pemodelan selesai, hasil prediksi tersebut kemudian diimplementasikan ke dalam sebuah website berbasis Streamlit agar dapat digunakan secara lebih interaktif. Nah, sekarang, sebelum kita lanjut ke alurnya, saya akan menjelaskan dulu isi dari dataset yang saya gunakan untuk penelitian ini. Dataset yang digunakan pada penelitian ini adalah Genji Social Media Use Dataset. Dataset ini berisi data perilaku penggunaan media sosial oleh Gen Z dengan berbagai atribut yang mengaruhi tingkat kecanduan media sosial. Beberapa atribut dapat digunakan pada dataset ini antara lain usia. Beberapa atribut yang terdapat pada dataset ini antara lain usia, jenis kelamin, negara asal, platform media sosial utama yang digunakan, durasi penggunaan media sosial setiap hari, jumlah platform yang digunakan, durasi setiap sesi penggunaan, aktivitas penggunaan media sosial pada malam hari, skor kesehatan mental, waktu penggunaan layar sebelum tidur, tujuan penggunaan media sosial, serta tingkat kecanduan atau addiction level sebagai target yang dapat diprediksi. Selanjutnya, kita akan membahas alur dari dataset ini. Oke, tahapan pertama adalah input data, yaitu membaca dataset menggunakan library Pandas melalui fungsi RCSV, sehingga seluruh data dapat dimuat ke dalam program. Setelah dataset berhasil dimuat, dilakukan eksplorasi data dan pemeriksaan data. Pada tahap ini dilakukan pengecekan struktur data menggunakan head, info, dan describe. Kemudian memastikan tidak terdapat data yang kosong maupun data yang duplikat, sehingga kualitas dataset tetap terjaga. Tahap berikutnya adalah exploratory data analis atau EDA. Pada proses ini dilakukan beberapa visualisasi seperti distribusi durasi penggunaan media sosial, platform media sosial yang paling banyak digunakan, hubungan antara durasi penggunaan dengan skor kesehatan mental, distribusi ke tingkat kecanduan berdasarkan gender, proporsi penggunaan media sosial pada malam hari berdasarkan usia, serta heatmap korelasi antar variabel. Visualisasi ini membantu memahami pola yang terdapat pada dataset. Selanjutnya, masuk ke tahap pre-processing data. Pada tahap ini dilakukan proses ordinal encoding untuk variabel target. Pada tahap ini dilakukan proses ordinal encoding untuk variabel target. Kemudian one hot encoding pada variabel kategorikal dan normalisasi data menggunakan min-max scaler agar seluruh fitur memiliki skala yang sama sebelum digunakan pada proses pembelajaran mesin. Setelah pre-processing selesai, dataset kemudian dibagi menjadi 80% data latih dan 20% data uji menggunakan metode trend test split. Data latih digunakan untuk Data latih digunakan untuk membangun model, sedangkan data uji digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam melakukan prediksi. Tahap berikutnya yaitu pelatihan model machine learning. Pada penelitian ini digunakan 6 algoritma, yaitu linear regression, ridge regression, lasso regression, random forest regression, gradient boost regression, dan XGBoost regression. Setelah seluruh model selesai dilatih, dilakukan evaluasi performa model menggunakan 3 metrik,
yaitu mean absolute error atau root mean square error atau RMSE dan nilai R square atau R kuadrat. Dari hasil evaluasi tersebut dipilih model yang memiliki performa terbaik berdasarkan nilai R kuadrat tertinggi. Dan ini adalah output dari alur data tersebut. Sekian video dari saya tentang penjelasan alur dari dataset tersebut. Terima kasih semuanya.